Secara administratif Désa Mojodhuwur salah satu désa yang ada di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Désa Mojodhuwur berada di 7 derajat 37 volt 0 inci lintang utara hingga 112 derajat 19 volt 0 inci lintang selatan. Kondisi klimatologi di Désa Mojodhuwur beriklim sejuk. Karena lokasi Désa Mojodhuwur berada di pinggir pegunungan hutan Wonosalam dengan suhu antara 26 nganti 32 derajat Celcius. Secara administratif batas wilayah Désa Mojodhuwur adalah sebagai berikut. Sebelah utara, Désa Japanan. Sebelah timur, Hutan Negoro, dipisahkan dengan batas fisik sungai. Sebelah selatan, Désa Penggaron. Sebelah barat, Désa Mojowangi. Désa Mojodhuwur terbagi menjadi 24 RT, 7 RW dengan 3 dusun dengan rincian sebagai berikut. Dusun Juning, 4 RT dan 1 RW. Dusun Mojodhuwur Lor, 10 RT dan 3 RW. Dusun Mojodhuwur Kidul, 10 RT dan 3 RW. Berdasarkan kondisi topografi Désa Mojodhuwur mempunyai ketinggian 90 meter dari permukaan laut. Kemiringan tanah Désa Mojodhuwur merupakan permukaan tanah datar dan bergelombang. Daerah permukaan tanah bergelombang karena Désa Mojodhuwur berada di pinggir pegunungan kawasan hutan Wonosalam yang berada di sebelah tenggara. Jenis tanah yang ada di Désa Mojodhuwur terdiri dari jenis tanah Mediteran coklat dan grumosol kelabu. Désa Mojodhuwur memiliki sumber daya air yang melimpah karena Désa Mojodhuwur dilalui oleh 2 sungai, yaitu Sungai Besar yang berada di sebelah timur desa yang airnya mengalir sepanjang tahun, dan sungai ukuran sedang dan kecil yang membelah di tengah Désa Mojodhuwur. Kedalaman air tanah di Désa Mojodhuwur adalah 10 nganti 15 meter. Dengan kata lain penyebaran kedalaman efektif tanah merata. Hal ini cocok untuk mengembangkan sektor pertanian dan pengembangan pemukiman. Kabupaten Jombang memiliki jumlah produksi jagung yang cukup banyak. Luas panen jagung di Kabupaten Jombang mencapai 38.290,60 hektar pada tahun 2022. Sedangkan produksi total komoditas jagung di Kabupaten Jombang sebanyak 261.662,39 ton pada tahun 2022. Dikutip Jatim Network.com dari Filpov Kabupaten Jombang dalam Angka 2023, berikut ini informasi tentang produksi jagung terbanyak di Kabupaten Jombang. 1. Kecamatan Mojowarno. Jumlah produksi jagung pada tahun 2023 di Kecamatan Mojowarno 31.720,9 ton. 2. Kecamatan Wonosalam. Jumlah produksi jagung pada tahun 2023 di Kecamatan Wonosalam 17.417,1 ton. 3. Kecamatan Bareng. Jumlah produksi jagung pada tahun 2023 di Kecamatan Bareng 22.495,2 ton. 4. Kecamatan Ngoro. Jumlah produksi jagung pada tahun 2023 di Kecamatan Ngoro 21.707,2 ton. 5. Kecamatan Jogoroto. Jumlah produksi jagung pada tahun 2023 di Kecamatan Jogoroto 18.379,6 ton. 6.
Kecamatan Sumobito, jumlah produksi jagung pada tahun 2022 di Kecamatan Sumobito, 17.521,1 ton. Pitu, Kecamatan Diwek, jumlah produksi jagung pada tahun 2022 di Kecamatan Diwek, 15.493,5 ton. Itulah tentang pitu daerah yang punya produksi jagung terbesar di Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojowarno juaranya. Jagung atau zea mais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Menanam jagung tidaklah sulit, apalagi jika dilakukan di musim kemarau. Di saat jenis tanaman lain seperti padi tumbuh di cuaca yang panas, maka akan memperbesar peluang akan layu dan mati, sedangkan jagung justru akan tumbuh dengan optimal. Untuk itu, di lahan sawah sebisa mungkin jangan lakukan di musim hujan karena jagung tidak cocok dengan kondisi tersebut. Curah hujan yang dibutuhkan hanya sekitar 100 hingga 200 mm per bulannya, dan apabila memang tidak pernah turun hujan, maka dibutuhkan pengairan yang rutin secara efektif dan secukupnya saja. Menyiapkan lahan. Tanah yang kering dan berpasir masih bisa ditanami asalkan tidak benar-benar tandus dan sudah tidak ada tanaman yang ditumbuhi lagi. Bagaimanapun, perkembangan akan membutuhkan unsur hara dan resapan air yang cukup. Tanah yang gembur dan subur tetap menjadi pilihan terbaik untuk menanamnya. Siapkan di posisi yang dapat terpapar matahari secara langsung dalam intensitas yang besar. Bersihkan area di sekitar lubang. Gali tanah kurang lebih hingga sedalam selawe nganti 30 cm. Apabila ingin membuat beberapa lubang, maka antara lubang yang satu dengan lainnya harus diberi jarak kurang lebih selawe cm juga. Apabila lahan tanah terlalu asam yakni memiliki pH di bawah 5, sebaiknya lakukan pengapuran dolomit sebanyak 1 ton untuk menetralkan. Istirahatkan lubang dan juga campuran pupuk dengan tanah tersebut kurang lebih selama 1–2 minggu untuk menggemburkan dan mematikan hama atas paparan sinar matahari langsung. Buat drainase sekitar 4 meter jauhnya dari lahan untuk mencegah odo air yang menggenang. Menyiapkan benih yang berkualitas. Perhatikan bahwa jagung memiliki berbagai macam varietas sehingga jangan dicampur ketika menanamnya. Anda dapat membeli benih hibrida yang dijual di toko pertanian terdekat. Penanaman jangan dilakukan secara langsung setelah lubang digali karena belum optimum. Kriteria benih adalah, benih harus bersih, sehat, tidak cacat, dan aman dari segala macam hama penyakit seperti ulat, tungo, kutu, larva, worm, dan sebagainya. Penanaman. Untuk 1 lubang tanam, Anda dapat menaburnya sebanyak 1–2 biji sehingga siapkan jumlah yang Anda butuhkan. Pemupukan. Dosis pemupukan disesuaikan dengan keadaan tanah. Pupuk yang digunakan sebaiknya berupa pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium untuk memenuhi kebutuhan unsur hara karena pada lahan kering biasanya komposisinya di dalam tanah lebih sedikit. Selain itu, penggunaan pupuk ini juga baik untuk memberikan hasil produksi yang maksimal. Tutup lubang tanam dengan cara memadatkan serapi mungkin. Hal ini ditujukan agar perakaran dan pertumbuhan ke depannya kuat walaupun tanaman jagung memang tidak besar, tapi tetap dibuat rapi agar mudah dalam pengontrolan. Perawatan, penyulaman untuk benih yang tidak tumbuh.
pemberantasan hama dengan cara penyiangan lan pestisida agar tanaman tumbuh dengan optimal. Pengairan dilakukan secukupnya saja apabila pada musim kemarau benar-benar panas, dilep sekali dalam rentang waktu 7-10 hari dengan porsi yang cukup. Apabila turun hujan, maka tidak masalah apabila rutinitas pengairan dikurangi. Pemupukan susulan dilakukan setelah 2 bulan dari masa tanam pertama. Masa panen jagung tergantung kepada varietas benih sehingga sangat bervariasi. Odo yang sudah panen setelah 3,5 bulan terhitung dari masa tanam, odo juga yang hingga 4 bulan. Selain varietas, faktor lingkungan itu sendiri dan tata cara perawatan dari petani juga menjadi penentu cepat atau lambatnya masa tanam.